Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang ketiga. Baik, Ibu akan bahas sebentar tentang tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Bagi yang belum, segera Ibu tunggu di email yang sudah Ibu berikan. Dua teori lokasi ya. Kemarin ada satu, teori tempat sentral. Nah, teori tempat sentral anak-anak itu ada tiga menurut Walter Christaller. Ada tiga, itu yaitu yang sering disebut dengan tempat sentral hierarki 3. Itu disebut dengan situasi pasar optimum. Suatu pasar itu memberikan pengaruh sepertiga di wilayah sekitarnya. Yang kedua, teori tempat sentral hierarki 4 yang disebut dengan situasi lalu lintas yang optimum. Pusat lalu lintas itu memberikan dampak terhadap wilayah sekitarnya itu sebesar berapa? Separuh atau setengah. Yang ketiga, teori tempat sentral hierarki 7 atau yang disebut dengan situasi administrasi yang optimum, bahwa suatu pusat administrasi itu mempengaruhi sebagian seluruh wilayah di dalam pusat tersebut. Yang kedua anak-anak, teori kutub pertumbuhan itu artinya suatu pusat pertumbuhan itu mempengaruhi terhadap wilayah di sekitarnya. Baik, sudah jelas ya anak-anak? Baik, kali ini Ibu akan melanjutkan satu slide saja yang akan Ibu bahas. Nah, satu slide itu apa? Konsep-konsep pembangunan wilayah. Bahwa konsep pembangunan wilayah itu ada 4 konsep pengembangan. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Apa artinya anak-anak? Artinya bahwa pengembangan suatu wilayah itu basisnya, dasarnya sumber daya. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya itu apa? Mencakup sumber daya alam, sumber daya sosial, dan budaya. Artinya bahwa wilayah yang memiliki sumber daya berupa sosial, budaya, dan sumber daya alam itu bisa dikembangkan. Contohnya Bali, terkenal akan apa? Budayanya. Terkenal akan apa? Terkenal akan keindahan alamnya. Nah, itu bisa berkembang menjadi wilayah yang berkembang dalam suatu wilayah pengembangan di sektor wisata. Yang kedua, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Artinya bahwa pengembangan wilayah berbasis penataan ruang itu dikembangkan berdasarkan penataan ruang dan pusat-pusat pertumbuhan yang implementasinya berbentuk kawasan andalan. Kawasan andalan itu maksudnya apa? Kawasan tersebut ya dikembangkan agar dapat menggerakkan perekonomian wilayah di sekitarnya melalui pengembangan sektor-sektor unggulan. Jadi wilayah yang memiliki sektor unggulan itu dikembangkan sehingga menjadi kawasan andalan agar bisa menggerakkan perekonomian di wilayah sekitarnya. Berikutnya anak-anak, konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, artinya bahwa pengembangan wilayah terpadu ini ya, dikembangkan dengan tujuan agar pemerataan pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata di suatu wilayah, sehingga pemerataan pembangunan itu mencakup sektoral maupun regional, sehingga antara pusat dengan daerah itu terwujud adanya kesejahteraan yang merata, sehingga tidak ada ketimpangan dari pusat maupun dengan daerah ya. Contohnya pengembangan kawasan hutan lindung, pengembangan daerah pedalaman, pengembangan daerah terpencil. Tujuannya apa? Agar terjalin, terwujud
terbentuk kesejahteraan masyarakat yang merata di dalam suatu wilayah, terutama yaitu di mana? Di Indonesia, atau terjadi pembangunan merata secara nasional. Oke, yang berikutnya, konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Nah, artinya anak-anak bahwa pengembangan berdasar klaster itu ditujukan atau pengembangan berdasarkan keterkaitan antar sektor atau antar pelaku industri. Sehingga kalian bisa melihat contohnya di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, atau di wilayah-wilayah Indonesia. Suatu wilayah dikembangkan agar antar sektor pelaku industri itu terjadi atau terjadi penghematan atau efisiensi dalam produksi. Ya, muncullah kawasan-kawasan industri, kawasan berikat, dan biasanya ini terbentuk atau istilahnya dibangun di daerah dekat dengan pelabuhan. Tujuannya apa? Untuk penghematan atau efisiensi di dalam produksi. Baik anak-anak, kesimpulannya apa di dalam pengembangan wilayah tadi? Artinya bahwa kita tahu keunikan geografi yang dimiliki Indonesia itu bagaimana? Tidak merata. Maka konsep pengembangan wilayah harusnya bagaimana? Harusnya tetap selalu memperhatikan kondisi wilayah tersebut, yang pada dasarnya setiap region, setiap wilayah itu memiliki keunikannya masing-masing, sehingga pengembangan suatu wilayah di Indonesia tentunya tidak sama karena mempunyai keunikan yang berbeda. Di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di Nusa Tenggara, di Papua, keunikan yang dimiliki tidak sama, maka pengembangan wilayahnya tentunya akan berbeda-beda. Oke anak-anak, Ibu cukupkan PR-nya, kalian mempelajari slide D, faktor penentu pembangunan wilayah. Silakan masing-masing kalian kupas, dan slide-slide berikutnya silakan kalian pelajari. Yang tidak jelas, tidak paham, silahkan tinggalkan komen di Google Classroom atau di kelas kita. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian tinggalkan pesan dalam YouTube yang sudah Ibu share. Tentunya juga boleh kalian share, boleh kalian posting atau bagikan ke teman-teman. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe. Terima kasih anak-anak. Salam sehat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sukses untuk kalian. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.